Selamat datang di Ruang Perenungan, tempat di mana kita belajar melihat diri sendiri dengan cara yang lebih jernih. Seringkali kita terjebak dalam penilaian yang tidak adil terhadap diri kita, merasa kurang, merasa gagal, atau bahkan membandingkan hidup dengan orang lain. Padahal para filsuf Stoik mengingatkan, bukan kenyataan yang melukai kita, melainkan cara kita menilainya. Marcus Aurelius menulis, hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Maka jika ingin berubah, mulailah dari lensa yang kita gunakan untuk memandang diri. Lihatlah bukan hanya kekurangan, tetapi juga kekuatan yang membentuk karakter. Terimalah diri sebagai manusia yang sedang belajar, bukan sosok yang harus sempurna. Di ruang ini, mari kita temukan kembali cara baru untuk melihat diri sendiri. Dengan tenang, bijak, dan penuh keyakinan bahwa kita memiliki kendali atas pikiran dan sikap kita. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Poin 1. Diri bukan musuhmu. Seringkali musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, bukan pula keadaan yang kita hadapi di luar sana. Musuh itu justru bersemayam di dalam diri, dalam bentuk suara-suara batin yang terus mengkritik, meremehkan, bahkan menjatuhkan kita. Kita sering berkata pada diri sendiri, aku tidak cukup pintar, aku tidak cukup kuat, aku selalu gagal. Seakan-akan ada hakim yang tak kenal ampun, selalu memberi vonis bersalah tanpa pernah memberi ruang pembelaan. Namun mari kita berhenti sejenak dan merenung. Benarkah diri ini musuh yang harus dilawan? Atau sebenarnya, diri hanyalah cermin yang sering kita pandang dengan lensa yang keliru? Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan kita tidak ditentukan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh cara kita menilainya. Demikian pula dengan diri. Yang melukai bukanlah keberadaan kita, melainkan penilaian salah yang kita tempelkan pada diri sendiri. Ketika kita menempatkan diri sebagai musuh, setiap langkah terasa berat. Kita kehilangan motivasi, bukan karena dunia menolak kita, melainkan karena kita sendiri yang menolak diri. Bayangkan, bagaimana seseorang bisa maju jika setiap kali ia ingin melangkah, ada suara dari dalam yang berkata, kamu pasti gagal. Tidak ada dinding yang lebih kokoh menahan langkah manusia selain keyakinannya sendiri yang salah. Padahal, jika kita mau melihat lebih jernih, diri bukanlah musuh, melainkan sahabat perjalanan. Diri adalah wadah dari segala pengalaman, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Diri adalah ruang di mana kita belajar, salah, jatuh, lalu bangkit kembali. Menganggap diri sebagai musuh hanya akan membuat kita terasing dari sumber kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan pernah mengatakan pada dirimu bahwa engkau lebih buruk daripada siapapun. Engkau adalah bagian dari alam semesta dan apa yang diberikan padamu adalah apa yang memang seharusnya kau miliki. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa diri tidak perlu terus-menerus dipukul dengan penyesalan atau rasa malu. Sebaliknya, diri perlu dipeluk dengan pengertian, agar kita bisa berjalan lebih teguh di jalan hidup ini. Maka, langkah pertama untuk mengubah hidup adalah berhenti memperlakukan diri sebagai musuh. Alih-alih mengkritik diri secara berlebihan, belajarlah berbicara dengan lembut pada diri sendiri. Alih-alih menyalahkan masa lalu, gunakanlah masa lalu sebagai guru. Alih-alih takut gagal, lihatlah kegagalan sebagai bagian alami dari proses tumbuh. Mengapa ini penting? Karena ketika kita berdamai dengan diri, energi yang tadinya habis untuk melawan bayangan batin bisa digunakan untuk melangkah maju. Kita tidak lagi sibuk mengurusi pertempuran internal yang tak berkesudahan, melainkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tindakan hari ini, keputusan yang kita ambil, dan sikap yang kita pilih. Epictetus mengingatkan, bukan hal-hal di luar yang menghancurkan manusia, tetapi opini yang mereka bentuk tentang dirinya sendiri. Jika opini itu kita ubah, jika cara pandang terhadap diri kita perbaiki, maka dunia pun tampak lebih ringan. Kita akan lebih mudah memaafkan diri sendiri, lebih mudah menerima kekurangan, dan lebih berani melangkah dengan tenang. Mulai sekarang, katakan pada diri, aku bukan musuh bagi diriku sendiri. Aku adalah teman perjalanan. Aku mungkin jatuh, aku mungkin salah, tetapi setiap luka adalah bagian dari proses menjadi lebih bijak. Dengan cara pandang ini, kita tidak lagi berjalan dengan beban, melainkan dengan kebebasan. Kita tidak lagi mengikat diri dengan rantai kritik, melainkan membebaskannya dengan pengertian. Ingatlah,
Jika dunia sudah cukup keras, mengapa kita menambahnya dengan kekerasan pada diri sendiri? Biarkan dunia menguji, tapi biarkan diri menjadi sahabat yang mendukung. Karena hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar bertahan, tumbuh, dan hidup dengan ketenangan yang diajarkan para filsuf Stoik. Poin 2. Lihat diri sebagai proses, bukan produk jadi. Kita hidup di zaman di mana kesempurnaan seolah menjadi tuntutan. Media sosial, budaya pencapaian, dan standar-standar yang terus ditetapkan oleh masyarakat membuat kita merasa seakan diri ini harus segera selesai, harus sukses di usia muda, harus kaya sebelum 30, harus sempurna tanpa celah. Akibatnya, banyak orang melihat dirinya seperti sebuah produk di etalase, harus tampak rapi, harus terlihat utuh, harus selalu mengesankan. Tetapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, benarkah manusia diciptakan sebagai produk jadi? Atau justru sebagai sebuah proses yang tidak pernah berhenti tumbuh? Para filsuf Stoik menegaskan bahwa hidup ini adalah latihan panjang. Epictetus menyebut hidup sebagai askesis, sebuah proses disiplin batin yang tiada henti. Tidak ada titik akhir yang benar-benar final. Selama kita masih hidup, kita akan terus belajar, jatuh, bangkit, dan diperbarui. Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada ilusi kesempurnaan. Kita menolak kekurangan, padahal justru di sanalah ruang pertumbuhan hadir. Kita merasa gagal hanya karena belum mencapai titik tertentu. Padahal kehidupan bukan tentang mencapai garis finish, melainkan tentang bagaimana kita melangkah di setiap jalan. Menganggap diri sebagai produk jadi hanya akan melahirkan rasa frustrasi, sebab setiap kali ada kekurangan, kita menganggap diri rusak. Padahal diri bukanlah barang di rak toko. Kita adalah manusia yang terus berubah, yang esensinya terletak pada perjalanan itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan berharap dunia menjadi seperti yang kau inginkan, tetapi belajarlah untuk mencintai dunia apa adanya, dan engkau akan menemukan ketenangan." Hal yang sama berlaku pada diri kita. Jangan menunggu sampai diri sempurna untuk bisa menerimanya. Terimalah bahwa kita adalah proses yang sedang berjalan. Dengan begitu, kita tidak lagi menuntut kesempurnaan, melainkan menghargai kemajuan kecil yang kita capai setiap hari. Bayangkan seorang pemahat yang sedang mengukir batu. Setiap goresan pahat mungkin terlihat kasar, tidak indah, bahkan meninggalkan bekas yang tajam. Tetapi jika dilihat dari keseluruhan proses, setiap pahatan adalah bagian dari keindahan akhir. Begitulah diri kita. Setiap kegagalan, kesalahan, dan luka adalah pahatan yang membentuk karakter. Jika kita melihat diri sebagai produk jadi, kita hanya akan marah pada pahatan yang tidak sempurna. Tetapi jika kita melihat diri sebagai proses, kita akan mengerti bahwa keindahan sejati membutuhkan waktu. Menerima diri sebagai proses juga membebaskan kita dari tekanan waktu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar. Selama kita hidup, proses itu berjalan. Seneca pernah berkata, "Selama engkau hidup, teruslah belajar bagaimana hidup." Ungkapan ini sederhana namun mendalam. Kita tidak pernah benar-benar selesai. Maka mengapa tergesa-gesa menuntut kesempurnaan? Lebih dari itu, melihat diri sebagai proses membuat kita lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Ketika gagal, kita tidak langsung mengutuk diri, melainkan memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari pertumbuhan. Ketika lambat, kita tidak merasa hina, melainkan melihat bahwa setiap orang memiliki tempo perjalanannya masing-masing. Dengan cara ini, kita berhenti menempatkan diri dalam kotak penilaian yang sempit. Perubahan besar dalam hidup tidak lahir dari langkah besar yang instan, melainkan dari proses kecil yang dilakukan terus-menerus. Sama seperti otot yang terlatih, bukan karena satu kali angkat beban, melainkan karena disiplin harian yang konsisten. Demikian pula dengan karakter, ia tumbuh melalui proses panjang, melalui pilihan-pilihan kecil yang kita ambil dari hari ke hari. Maka, ubahlah cara pandangmu. Jangan lagi bertanya, apakah aku sudah sempurna? Tetapi tanyakanlah, apakah aku sedang bertumbuh? Jangan lagi mengukur diri dengan hasil akhir, tetapi lihatlah kemajuan yang engkau buat hari ini dibanding kemarin. Diri bukanlah produk yang harus dipajang untuk memuaskan orang lain, melainkan proses yang terus diasah untuk menemukan jati diri. Pada akhirnya, melihat diri sebagai proses adalah bentuk kerendahan hati sekaligus kekuatan. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita belum selesai,
dan kekuatan untuk terus melangkah meski perjalanan panjang. Inilah yang membedakan antara orang yang terjebak dalam ilusi kesempurnaan dengan mereka yang benar-benar hidup sesuai dengan kebijaksanaan stoik. Tenang menerima diri, sabar dalam proses, dan teguh dalam pertumbuhan. Poin 3. Kekurangan bukan kelemahan, tapi jalan untuk bertumbuh. Setiap manusia memiliki celah, titik rapuh, dan keterbatasan. Tidak ada satu pun yang benar-benar sempurna. Namun, seringkali kita menganggap kekurangan sebagai tanda kelemahan, sesuatu yang harus ditutupi, bahkan sesuatu yang membuat kita merasa tidak layak. Kita hidup dalam budaya yang menuntut tampilan tanpa celah, seakan-akan nilai diri manusia ditentukan oleh kesempurnaan yang bisa dipamerkan. Padahal, jika kita mau jujur, justru kekuranganlah yang membuka ruang bagi pertumbuhan. Seorang filsuf stoik, Epictetus, lahir sebagai budak yang miskin, bahkan mengalami cacat fisik, tetapi dari kekurangan itulah ia menemukan ketabahan, disiplin, dan kebijaksanaan yang membuatnya dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Jika ia hanya meratap pada kelemahan, mungkin ia akan terkubur dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Tetapi ia memilih jalan berbeda, menjadikan keterbatasan sebagai guru bukan sebagai penjara. Seringkali kita lupa bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari perjuangan. Bayangkan seseorang yang selalu hidup dalam kemudahan, tidak pernah gagal, tidak pernah ditolak, tidak pernah kehilangan. Mungkin ia akan merasa beruntung, tetapi ia tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya bertumbuh. Sebaliknya, orang yang berkali-kali jatuh, berkali-kali salah, berkali-kali ditolak, akan belajar sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketabahan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Kekurangan bukanlah tanda bahwa kita lemah, melainkan tanda bahwa kita manusia. Dan justru di sanalah letak peluang. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang menghalangi jalanku justru menjadi jalanku. Halangan di depan menjadi jalan itu sendiri." Jika batu besar menghalangi kita, ia bukan hanya sekadar rintangan, tetapi bagian dari perjalanan. Demikian pula kekurangan. Ia bukan hambatan mutlak, melainkan pintu menuju versi diri yang lebih baik. Masalahnya, banyak orang menghabiskan hidup hanya untuk menutupi kekurangan. Mereka lupa bahwa menutupi tidak sama dengan mengubah. Menutupi hanya menciptakan ilusi, sedangkan menghadapinya dengan berani justru membuka jalan pertumbuhan. Ketika kita jujur pada diri sendiri, mengakui titik lemah, menerima keterbatasan, dan berusaha memperbaikinya, saat itulah kita benar-benar mulai bertumbuh. Lebih dari itu, kekurangan membuat kita lebih rendah hati. Tanpa kekurangan, kita akan mudah jatuh pada kesombongan, merasa tidak membutuhkan orang lain, merasa sudah cukup. Tetapi ketika kita sadar bahwa diri ini tidak sempurna, kita belajar untuk menghargai bantuan, menerima kritik, dan terbuka pada pembelajaran. Inilah yang membuat kita manusia yang lebih utuh, bukan karena tanpa celah, tetapi karena mampu bertransformasi melalui celah itu. Mari kita lihat contoh sederhana. Seorang atlet yang mungkin memiliki kelemahan pada teknik tertentu, dan kelemahan itu membuatnya gagal di awal. Tetapi justru karena kelemahan itu, ia berlatih lebih keras, belajar lebih dalam, hingga akhirnya kelemahan tersebut berubah menjadi kekuatan. Begitu pula dalam kehidupan, setiap kekurangan adalah undangan untuk belajar, bukan alasan untuk berhenti. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengutuk keadaan, melainkan menggunakannya sebagai latihan. Kekurangan adalah bagian dari latihan itu. Ia mengasah mental, membentuk kesabaran, dan melatih kita untuk terus mencari jalan keluar. Jika kita bisa memandang kekurangan bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan, kita tidak akan lagi merasa minder. Sebaliknya, kita akan merasa lebih kuat karena memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jangan takut pada kekuranganmu. Jangan melihatnya sebagai tanda bahwa engkau kalah dalam hidup. Lihatlah ia sebagai ladang yang menunggu untuk ditanami, sebagai ruang kosong yang menanti untuk diisi dengan kebijaksanaan. Ingatlah, orang-orang besar yang kita kenal dalam sejarah bukanlah mereka yang sempurna, melainkan mereka yang mampu menjadikan kelemahannya sebagai batu loncatan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menyingkirkan kekurangan, melainkan bagaimana kita bersahabat dengannya dan menjadikannya alat pertumbuhan. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi tanpa celah. Kita dilahirkan untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan hanya mungkin terjadi ketika ada ruang,
celah dan kekurangan yang bisa diisi. Maka mulai hari ini, ubahlah cara pandangmu. Katakan pada diri, kekuranganku bukan kelemahanku. Kekuranganku adalah guruku. Dan dari sinilah aku akan belajar menjadi lebih bijak, lebih kuat dan lebih manusiawi. Poin 4. Kekuatan ada pada kendali diri. Di tengah dunia yang penuh gejolak, di mana peristiwa terjadi tanpa bisa kita prediksi, dan orang-orang bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri, banyak orang merasa lemah, kehilangan arah, dan terseret oleh arus keadaan. Mereka berusaha mengendalikan hal-hal di luar jangkauan, berharap dunia akan berjalan sesuai keinginan mereka. Namun filsafat Stoik mengingatkan kita dengan tegas, kekuatan sejati bukanlah pada hal-hal yang kita tidak kuasai, melainkan pada kendali diri sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, engkau memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan engkau akan menemukan ketenangan. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat, tetapi kunci untuk hidup yang bijak dan tenang. Kendali diri adalah pusat dari semua kebebasan. Ketika kita mampu menguasai diri, maka tidak ada kekuatan eksternal yang bisa mengguncang kedamaian batin kita. Seringkali kita lupa bahwa kebanyakan penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Marah, cemas, kecewa, semua itu adalah pilihan, bukan takdir mutlak. Jika kita membiarkan emosi menguasai, kita menyerahkan kekuatan kita kepada sesuatu yang berada di luar kendali. Sebaliknya, ketika kita belajar menahan diri, menenangkan pikiran, dan menilai situasi dengan bijak, kita menemukan bahwa kendali diri adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Kendali diri bukan berarti menekan emosi atau menolak realitas. Ia berarti mengenali emosi itu, memahami akar dari setiap dorongan, dan memilih tanggapan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Epictetus mengajarkan, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali pendapatmu sendiri. Artinya perasaan terganggu, kecewa, atau marah muncul karena kita menyerahkan otoritas pada penilaian yang salah. Dengan kendali diri, kita memutus rantai itu. Kita memilih untuk tidak menjadi budak keadaan, tetapi penguasa pikiran dan sikap kita sendiri. Kekuatan ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang menghadapi kritik tajam atau hinaan. Orang yang tidak menguasai diri akan terperangkap dalam kemarahan atau rasa malu, membiarkan kata-kata orang lain menimbulkan luka dalam. Tetapi orang yang memiliki kendali diri akan mendengarkan, menimbang dan memutuskan. Apakah ini relevan dengan nilai-nilainya? Jika tidak, kata-kata itu hanyalah angin lewat, tidak meninggalkan bekas. Dengan cara ini, kendali diri menjadi perisai yang melindungi ketenangan batin. Selain itu, kendali diri memungkinkan kita bertindak dengan konsistensi, meski situasi sulit. Tanpa kendali diri, semangat bisa naik turun, keputusan berubah-ubah, dan hidup terasa seperti kapal tanpa kemudi. Dengan kendali diri, kita memiliki kemudi yang kuat, mampu menghadapi badai dan tetap bergerak sesuai arah yang kita pilih. Kekuatan ini bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri melalui latihan, kesadaran, dan disiplin. Disiplin batin adalah pondasi dari kendali diri. Seorang stoik melatih dirinya untuk menghadapi kesulitan, menahan dorongan yang merusak, dan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Ia belajar bahwa kemarahan, ketakutan, dan kecemasan hanyalah gangguan sementara yang bisa diatasi jika kita sadar dan memegang kendali. Setiap tindakan yang dilandasi kesadaran adalah bukti kekuatan. Setiap pilihan yang bijak adalah bukti bahwa kita tidak tergantung pada dunia luar untuk menentukan nasib kita. Akhirnya, memahami bahwa kekuatan ada pada kendali diri memberi kita kebebasan sejati. Dunia mungkin tetap tidak adil, peristiwa tetap tak terduga, orang tetap bertindak sesuka mereka. Tetapi dengan kendali diri, kita tidak lagi menjadi budak. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita pada kehendak orang lain. Kita tidak membiarkan keadaan menentukan kebahagiaan atau ketenangan batin. Kita menjadi pemilik diri, penguasa pikiran dan arsitek kehidupan kita sendiri. Ingatlah, kekuatan sejati bukan tentang menguasai dunia, tetapi menguasai diri sendiri. Ia lahir dari latihan, kesadaran, dan keberanian untuk memilih sikap yang benar di setiap situasi.
Kendali diri adalah pondasi bagi semua kebajikan, kesabaran, keberanian, kejujuran, dan kebijaksanaan. Tanpa kendali diri, kebajikan hanyalah kata-kata kosong. Dengan kendali diri, kita membangun kehidupan yang utuh, bebas dari perbudakan emosi dan teguh di tengah segala ketidakpastian. Poin 5. Berhenti membandingkan. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita sering melihat kehidupan orang lain, prestasi, kekayaan, penampilan, popularitas, lalu merasa diri kita kurang, tertinggal, atau bahkan gagal. Perasaan ini begitu alami. Namun filsafat Stoik menegaskan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah jebakan batin yang tiada akhir. Ketika kita membandingkan, kita menyerahkan kendali kebahagiaan pada standar yang tidak kita kuasai. Marcus Aurelius menulis, "Perhatikanlah pikiranmu, jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap orang hidup dalam konteks, perjuangan, dan perjalanan yang unik. Membandingkan diri dengan orang lain sama dengan mengukur jarak tempuhmu dengan orang lain yang berjalan di jalan yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, dan membawa beban yang berbeda pula. Tiada artinya membandingkan karena situasi, pengalaman, dan sumber daya kita berbeda-beda. Selain itu, membandingkan diri dengan orang lain seringkali menutupi fokus pada diri sendiri. Ketika kita sibuk menatap kehidupan orang lain, kita kehilangan kesadaran terhadap kemajuan yang telah kita capai. Kita lupa bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap disiplin yang kita latih, setiap pembelajaran dari kesalahan adalah tanda pertumbuhan yang sejati. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengukur diri sendiri bukan berdasarkan pencapaian orang lain, tetapi terhadap potensi dan nilai yang kita miliki. Epictetus mengingatkan, bukan keadaan yang menekan kita, tetapi penilaian kita terhadap keadaan itu. Dalam konteks membandingkan, tekanan itu muncul ketika kita menilai diri sebagai lebih rendah daripada orang lain. Jika kita mengubah penilaian itu, membandingkan berhenti menjadi sumber stres, dan kita bisa melihat diri sendiri dengan objektivitas dan kelembutan, alih-alih merasa iri atau minder. Kita bisa merasa termotivasi atau bahkan bersyukur atas perjalanan unik yang kita jalani. Membandingkan juga menimbulkan rasa cemburu, kesombongan, atau rasa tidak cukup, emosi yang merusak ketenangan batin. Seringkali kita membandingkan pencapaian kita dengan orang yang lebih baik, tanpa menyadari perjuangan, kesalahan, dan keterbatasan yang mereka miliki. Kita melihat hasil, bukan proses. Kita melihat tampilan, bukan realitas. Dan dari ilusi itu lahir ketidakpuasan yang tiada henti. Sebaliknya, berhenti membandingkan membuka ruang untuk penerimaan diri. Kita mulai melihat bahwa setiap orang memiliki ritme, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kita belajar menghargai perjalanan sendiri, menerima kelemahan tanpa rasa malu, dan menghormati kemajuan pribadi, sekecil apapun itu. Disiplin, konsistensi, dan kesabaran kita menjadi tolak ukur, bukan pencapaian orang lain. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, sikap, dan tindakan, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Lebih jauh, berhenti membandingkan, memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih ringan. Tanpa beban membandingkan, kita tidak lagi terjebak dalam rasa iri, tidak lagi terhanyut dalam perasaan gagal, dan tidak lagi tergoda untuk mengejar hal-hal hanya demi validasi sosial. Kita bisa menilai diri dengan jujur, bersikap realistis, dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang, bukan berdasarkan pencapaian orang lain. Ingatlah, membandingkan diri dengan orang lain adalah upaya sia-sia yang hanya menghasilkan kegelisahan. Tidak ada standar universal untuk menentukan cukup atau sukses. Yang ada hanyalah perjalanan unik setiap individu. Semakin kita fokus pada diri sendiri, semakin kita menghargai kemajuan pribadi, semakin kita memahami bahwa hidup ini bukan perlombaan, tetapi proses belajar dan bertumbuh, maka ubahlah cara pandangmu. Jangan biarkan kehidupan orang lain menjadi tolok ukur harga dirimu. Hargai dirimu apa adanya, fokus pada potensi dan pertumbuhanmu, dan gunakan pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Dengan berhenti membandingkan, kita membuka pintu menuju ketenangan batin, keberanian dalam menghadapi tantangan,
dan kebijaksanaan dalam menilai diri sendiri. Poin 6. Hidup sesuai nilai, bukan penilaian. Dalam kehidupan modern, mudah bagi kita untuk terjebak dalam penilaian orang lain, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, dan bagaimana mereka menilai kesuksesan kita. Kita sering menyesuaikan tindakan, keputusan, bahkan prinsip hidup kita demi mendapatkan pengakuan, pujian, atau sekadar diterima. Padahal filsafat Stoik mengingatkan dengan tegas, hidup yang bermakna tidak lahir dari penilaian orang lain, melainkan dari kesetiaan pada nilai-nilai yang kita pegang teguh. Marcus Aurelius menulis, hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana engkau memilih untuk bertindak. Ungkapan ini menegaskan inti kebijaksanaan Stoik, kendalikan dirimu, hiduplah sesuai kebajikan, dan jangan tergantung pada opini orang lain. Penilaian eksternal selalu berubah-ubah, tidak konsisten dan seringkali tidak rasional. Jika kebahagiaan dan tindakan kita bergantung padanya, kita menyerahkan kendali atas hidup sendiri pada pihak luar, pada sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Hidup sesuai nilai berarti menetapkan prinsip yang jelas, integritas, kejujuran, disiplin, keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ketika kita berpegang pada nilai itu, setiap tindakan menjadi bermakna. Kita melakukan hal yang benar bukan untuk dipuji atau diakui, tetapi karena itu, sesuai dengan siapa kita ingin menjadi. Dengan demikian, kita membangun karakter yang kokoh, yang tidak goyah meskipun dunia memberi kritik, ejekan, atau ketidakadilan. Epictetus pernah menekankan, jangan biarkan hal-hal di luar dirimu menguasai pikiranmu. Apa yang ada dalam kendalimu hanyalah tindakan dan sikapmu sendiri. Dengan kata lain, penilaian orang lain bukan ukuran nilai kita. Seseorang mungkin menganggap kita gagal, bodoh atau lemah, tetapi hal itu tidak mengubah siapa kita sebenarnya selama kita tetap setia pada prinsip dan nilai yang kita anut. Menjalani hidup sesuai nilai juga menuntut keberanian untuk berbeda. Dunia sering menekan kita agar menyesuaikan diri, mengikuti arus, atau mengejar standar sosial yang berubah-ubah. Namun Stoik mengajarkan bahwa keberanian sejati muncul ketika kita tetap berpegang pada nilai. Meski itu tidak populer, meski itu menimbulkan konflik, atau meski orang lain menganggap kita aneh. Dalam jangka panjang, orang yang konsisten pada nilai-nilainya justru menjadi panutan karena integritasnya terlihat lebih kuat daripada popularitas sesaat. Selain itu, hidup sesuai nilai membebaskan kita dari kecemasan. Ketika kebahagiaan bergantung pada penilaian eksternal, kita selalu khawatir tentang apa yang orang pikirkan. Kita cemas jika dikritik, takut ditolak, dan terobsesi dengan citra. Tetapi ketika kita berfokus pada nilai, perhatian kita tertuju pada tindakan yang benar dan bermakna, bukan pada persetujuan atau pujian. Kebebasan batin lahir dari kesadaran bahwa penilaian dunia tidak menentukan harga diri kita. Hidup sesuai nilai juga mempermudah pengambilan keputusan. Ketika kita dihadapkan pada dilema atau tekanan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini sesuai dengan nilai yang saya pegang? Jika saya sukar, kita bertindak dengan mantap. Jika tidak, kita menolak dan tetap konsisten. Dengan cara ini, hidup menjadi lebih sederhana, fokus, dan penuh arah. Di sisi lain, bergantung pada penilaian orang lain hanya menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Penilaian bersifat relatif, subjektif, dan berubah-ubah. Hari ini seseorang memuji kita, besok ia mencela. Jika hidup kita dibangun di atas sandaran seperti itu, kedamaian batin akan selalu rapuh. Tetapi ketika kita menanamkan hidup pada nilai, fondasinya kokoh dan tidak tergoyahkan, maka mulailah dengan mengenali nilai yang benar-benar penting bagi dirimu. Pilih prinsip yang ingin kamu pegang sepanjang hidup, lalu jadikan itu panduan dalam setiap keputusan, tindakan, dan sikap. Jangan biarkan opini orang lain menggeser arahmu. Hidup yang bermakna bukan tentang diterima, tetapi tentang setia. Bukan tentang diakui, tetapi tentang benar. Bukan tentang populer, tetapi tentang konsisten. Pada akhirnya, hidup sesuai nilai adalah jalan menuju kebebasan sejati. Ia memberi ketenangan batin, keberanian menghadapi tantangan, dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan memang bermakna. Ketika kita menginternalisasi filosofi ini, kita tidak lagi hidup untuk orang lain, tetapi hidup untuk diri sendiri, untuk karakter, integritas, dan kebijaksanaan yang kita pilih,
untuk menjadi inti dari diri kita. Poin 7. Kesalahan adalah guru, bukan stempel identitas. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang luput dari salah langkah, keputusan yang kurang tepat atau perkataan yang menyinggung. Namun, seringkali kita memperlakukan kesalahan seolah-olah itu adalah label permanen yang menempel pada diri kita. Kita mengucapkan dalam hati, "Aku gagal, berarti aku memang tidak mampu." Atau "Aku membuat kesalahan ini, berarti aku bodoh." Pola pikir seperti ini bukanlah refleksi dari realitas, melainkan jebakan batin yang menghambat pertumbuhan. Filsafat Stoik mengajarkan sebaliknya, kesalahan adalah guru, bukan stempel identitas. Epictetus menekankan, setiap kesalahan adalah pelajaran. Jangan biarkan kesalahan menguasaimu. Gunakanlah untuk menguasai diri sendiri lebih baik. Kesalahan bukan cerminan mutlak dari siapa kita, melainkan kesempatan untuk belajar, introspeksi, dan membentuk karakter. Dengan memahami hal ini, kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Sikap yang salah terhadap kesalahan seringkali membuat kita tenggelam dalam rasa bersalah atau malu. Kita mengulangnya dalam pikiran, memperkuat citra diri yang negatif, dan mengabaikan pembelajaran yang sebenarnya tersimpan di balik kejadian itu. Padahal, jika kita mampu memandang kesalahan sebagai guru, setiap pengalaman pahit menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Kegagalan tidak lagi menurunkan harga diri, melainkan mengasah ketabahan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Setiap kesulitan yang engkau hadapi adalah pelatihan bagi jiwamu." Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap kesalahan, kegagalan atau hambatan bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih bijak dan tangguh. Kesalahan adalah cermin yang menunjukkan di mana kita lemah, sehingga kita bisa memperbaikinya. Namun cermin itu hanya efektif jika kita melihatnya dengan objektif, bukan dengan rasa malu atau penilaian negatif yang berlebihan. Menyadari bahwa kesalahan adalah guru juga membebaskan kita dari perfeksionisme. Kita tidak lagi takut mencoba, takut gagal, atau takut membuat keputusan. Justru dengan kesadaran bahwa setiap kesalahan membawa pelajaran, kita berani melangkah, berani mengambil risiko, dan berani berkembang. Ketakutan yang sering menghantui manusia, takut diejek, takut gagal, takut terlihat bodoh, menghilang ketika kita memahami bahwa kesalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari pembelajaran baru. Lebih jauh, mengubah perspektif terhadap kesalahan memperkuat tanggung jawab diri. Jika kita melihat kesalahan sebagai stempel identitas, kita akan mudah menyalahkan orang lain, lingkungan, atau keadaan. Tetapi jika kita melihatnya sebagai guru, kita belajar introspeksi, menganalisis apa yang salah, dan menentukan langkah perbaikan. Kesalahan menjadi instrumen untuk membentuk kebajikan, bukan alasan untuk menyerah. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi. Setiap kesalahan harus diresapi, dianalisis, dan diambil hikmahnya. Proses ini bukan sekadar teori, tetapi latihan batin yang mengubah pola pikir kita. Kesalahan mengajarkan kita ketekunan, mengasah akal sehat, dan melatih kemampuan kita untuk mengendalikan emosi dalam menghadapi tantangan. Tanpa kesalahan, kita tidak akan pernah mengerti nilai kesabaran, keberanian, atau kebijaksanaan yang sejati. Dengan memahami kesalahan sebagai guru, kita mulai hidup dengan lebih ringan. Kita tidak lagi terjerat rasa bersalah yang mematikan, tidak lagi menutupi kesalahan dengan pura-pura sempurna, dan tidak lagi membiarkan kegagalan menentukan harga diri. Kita menerima diri apa adanya, menyadari kelemahan, dan menempuh jalan perbaikan dengan tekad yang kuat. Maka, ubahlah cara pandangmu terhadap kesalahan. Jangan anggap kesalahan sebagai stigma yang menempel pada diri, tetapi sebagai guru yang menuntunmu untuk menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih tangguh. Dengan cara pandang ini, setiap langkah, baik yang berhasil maupun yang salah, menjadi bagian dari proses pertumbuhan yang berharga. Kesalahan bukan hukuman, kesalahan adalah pelajaran. Dan mereka yang mampu belajar darinya adalah mereka yang benar-benar menguasai diri dan hidup dengan bijak. Poin 8. Syukur membuka mata. Seringkali kita hidup dengan pandangan yang sempit terhadap dunia dan diri sendiri. Kita terfokus pada kekurangan, kegagalan, dan hal-hal yang belum tercapai.
Kita membiarkan rasa cemas, iri, atau frustrasi mengaburkan kesadaran kita, seakan dunia ini selalu kurang bersahabat. Padahal filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin dan kebijaksanaan lahir dari kesadaran dan syukur. Syukur bukan sekadar kata, melainkan lensa yang mengubah cara kita melihat segala sesuatu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan lupa bahwa engkau hidup di dunia yang memberi banyak, bukan sedikit. Ingatlah untuk mensyukuri, dan engkau akan melihat dengan jelas." Kata-kata ini menegaskan bahwa hidup yang damai bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menghargai apa yang sudah ada. Syukur membuka mata kita dari ilusi kekurangan, mengalihkan perhatian dari kekhawatiran yang sia-sia, dan menempatkan segala hal dalam perspektif yang lebih jernih. Ketika kita bersyukur, kita mulai memahami bahwa apa yang kita miliki, sekalipun sederhana, sudah merupakan bagian dari anugerah yang berharga. Udara yang kita hirup, tubuh yang sehat, teman yang setia, kesempatan untuk belajar, hingga pengalaman pahit sekalipun, semuanya memberi pelajaran dan kekuatan. Dalam konteks Stoik, bersyukur bukan berarti menolak kesulitan, melainkan melihat kesulitan itu sebagai bagian dari rancangan alam yang membentuk karakter dan ketabahan kita. Syukur juga membebaskan kita dari perbandingan yang merusak. Seringkali, rasa iri muncul ketika kita menilai hidup berdasarkan milik orang lain. Kita melihat kesuksesan orang lain, kekayaan atau kebahagiaan yang tampak di luar, lalu merasa diri kita kurang. Tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, perbandingan itu kehilangan kekuatannya. Kita mulai fokus pada perjalanan kita sendiri, pada pertumbuhan, dan pada pencapaian yang mungkin kecil tetapi bermakna. Lebih jauh, syukur mengubah perspektif kita terhadap kesulitan. Stoik mengajarkan premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan kesulitan atau kehilangan untuk mempersiapkan diri. Dengan kesadaran ini, kita belajar bersyukur bukan hanya atas hal-hal baik, tetapi juga atas tantangan. Kesulitan menjadi guru, dan syukur membuka mata kita untuk melihat hikmah yang tersembunyi dalam setiap ujian. Dengan cara ini, kesulitan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi peluang untuk melatih ketabahan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Epictetus menekankan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada pikiran kita sendiri. Ketika kita bersyukur, kita mengubah pikiran, bukan dunia. Kita memberi arti positif pada apa yang ada, dan dengan demikian hidup menjadi lebih ringan. Syukur bukan hanya membahagiakan hati, tetapi juga memberi ketajaman dalam melihat nilai sejati dari pengalaman hidup. Kita menjadi lebih jernih dalam menilai apa yang penting dan apa yang sia-sia. Syukur juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Orang yang bersyukur lebih mampu menghargai kehadiran, bantuan dan cinta dari sesama. Kita belajar melihat kontribusi orang lain tanpa merasa tersaingi, menghargai kebaikan tanpa merasa berutang, dan memberi kembali dengan ikhlas. Sikap ini menumbuhkan empati, pengertian, dan rasa damai dalam interaksi sosial, yang pada gilirannya memperkuat ketenangan batin. Pada akhirnya, syukur membuka mata untuk melihat hidup secara utuh. Dia mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang kekurangan, kegagalan, atau rasa sakit, tetapi juga tentang kesempatan, pembelajaran, dan keindahan yang sering tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Ketika kita bersyukur, kita hidup di saat ini, menghargai perjalanan, dan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari proses menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Maka, mulai hari ini, latihlah syukur sebagai lensa dalam melihat dunia. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, hargai apa yang dimiliki, dan jangan biarkan keluhan menutupi pelajaran hidup. Dengan syukur, kita membuka mata, hati, dan pikiran, menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, dan memperoleh kebijaksanaan yang membuat hidup bermakna. Syukur bukan sekadar tindakan, tetapi cara hidup yang mengubah cara kita melihat diri sendiri, dunia, dan takdir yang sedang berjalan. Poin 9. Definisi diri ada di tanganmu. Seringkali kita membiarkan orang lain, masyarakat, atau keadaan menentukan siapa kita, apa yang layak kita raih, dan bagaimana kita harus bersikap. Kita mengikuti standar yang ditetapkan orang lain, menyesuaikan diri dengan harapan yang bukan milik kita, dan membiarkan opini eksternal membentuk harga diri. Padahal filsafat Stoik mengajarkan dengan jelas, definisi diri tidak ada di tangan orang lain,
Definisi diri sepenuhnya berada di tanganmu sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Tidak ada yang bisa menyentuh dirimu kecuali engkau sendiri mengizinkan." Kata-kata ini bukan sekadar nasihat, tetapi prinsip mendasar. Kita adalah arsitek diri sendiri. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap sikap yang kita pilih menentukan siapa kita dan bagaimana karakter kita terbentuk. Kehidupan bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang hidup sesuai dengan kebijaksanaan, nilai dan prinsip yang kita pilih sendiri. Masalahnya, banyak orang lupa bahwa kebebasan sejati lahir dari penguasaan diri. Mereka membiarkan opini publik, komentar negatif, atau tekanan sosial menentukan langkah. Mereka mengukur harga diri berdasarkan pujian, kritik, atau validasi eksternal. Ketika ini terjadi, mereka kehilangan otoritas atas hidup sendiri. Mereka menjadi boneka keadaan, bukan pemilik nasib. Stoikisme menegaskan bahwa kebahagiaan dan integritas kita hanya dapat dijaga jika kita mengendalikan diri, bukan mencoba mengendalikan dunia. Definisi diri yang sejati lahir dari kesadaran akan nilai dan prinsip pribadi. Apakah kita jujur, disiplin, dan konsisten? Apakah kita berani menghadapi kesulitan dengan kepala tegak? Apakah kita bertindak berdasarkan kebijaksanaan, bukan kepuasan? Sesaat, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan. Dengan menempatkan diri sebagai penguasa nilai, kita membangun identitas yang kokoh, tahan terhadap badai kritik dan tekanan sosial. Epictetus menekankan, engkau tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pendapatmu tentang hal-hal itu. Dengan kata lain, identitas sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana kita memilih melihat dan menanggapinya. Definisi diri adalah keputusan sadar. Bagaimana kita bereaksi terhadap kegagalan, bagaimana kita bersikap terhadap ketidakadilan, bagaimana kita memilih integritas daripada kemudahan. Inilah inti dari kekuatan pribadi. Memahami bahwa definisi diri ada di tangan kita juga membebaskan dari rasa iri dan perbandingan. Ketika kita sibuk melihat orang lain, menilai kesuksesan mereka, atau merasa rendah karena pencapaian mereka, kita membiarkan diri dikendalikan oleh standar eksternal. Tetapi ketika kita memegang definisi diri sendiri, fokus kita tertuju pada kemajuan pribadi, pembelajaran, dan penguatan karakter. Kita membangun identitas dari tindakan nyata, bukan dari persepsi orang lain. Selain itu, definisi diri yang dipegang teguh melahirkan ketenangan batin. Tidak lagi kita terguncang oleh kritik atau penolakan, tidak lagi terseret oleh pujian atau popularitas. Kita bertindak bukan untuk diterima, tetapi untuk hidup sesuai prinsip. Setiap pilihan yang kita ambil mencerminkan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang diharapkan orang lain. Dengan begitu, kita memiliki kendali penuh atas kehidupan dan identitas kita. Stoikisme mengajarkan latihan disiplin batin untuk menginternalisasi prinsip ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk menegaskan definisi diri kita. Melalui keputusan yang sadar, tindakan yang konsisten, dan sikap yang bijak, kita belajar menolak godaan yang menyesatkan, mengelola emosi, dan tetap fokus pada nilai yang paling mendasar. Dengan begitu, definisi diri bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif, dibentuk dan dijaga dengan kesadaran penuh. Maka ingatlah, definisi diri ada di tanganmu. Jangan biarkan dunia, orang lain, atau opini publik menentukannya. Bangun identitas dari tindakan, nilai, dan prinsip yang kau pilih. Teguhkan karakter melalui disiplin dan kebijaksanaan. Dalam setiap langkah, pertahankan kendali atas siapa dirimu. Karena hanya dengan cara itulah kita benar-benar bebas, tegas dan hidup sesuai dengan kebenaran batin kita sendiri. Poin 10. Lihat diri dengan tenang, bukan dengan cemas. Banyak manusia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kecemasan. Kita menatap diri sendiri dengan kritikan yang tajam, mengukur setiap tindakan dan keputusan dengan standar yang tidak realistis, dan membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran. Kita takut gagal, takut dihakimi, takut terlihat lemah, hingga lupa satu hal penting. Cara kita melihat diri sendiri menentukan kualitas hidup kita. Filsafat Stoik menegaskan bahwa melihat diri dengan tenang adalah kunci ketenangan batin
sementara melihat diri dengan cemas hanya menimbulkan penderitaan yang sia-sia. Marcus Aurelius menulis, "Pikiranmu adalah kekuatanmu. Jika engkau melihat dengan jernih dan tenang, engkau memegang kendali. Jika engkau melihat dengan cemas, engkau menyerahkan kekuatan itu pada ketakutan." Kata-kata ini menekankan bahwa kecemasan tidak berasal dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapinya. Ketika kita cemas tentang apa yang terjadi atau tentang siapa kita kehilangan jarak pandang. Kita melihat dunia dan diri sendiri melalui lensa ketakutan, bukan melalui lensa kebijaksanaan. Cemas seringkali lahir dari ketidaktahuan dan keinginan mengontrol hal-hal yang berada di luar jangkauan. Kita ingin memastikan semua sempurna, semua aman, semua sesuai keinginan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati hanya ada pada diri sendiri. Pikiran, sikap, dan pilihan. Dunia di luar kita selalu berubah, tidak dapat diprediksi dan terkadang tidak adil. Dengan demikian, kecemasan tentang hal-hal eksternal adalah energi yang terbuang. Satu-satunya cara untuk melihat diri dengan damai adalah dengan meneguhkan kendali pada hal-hal yang benar-benar kita kuasai. Melihat diri dengan tenang berarti menerima kondisi kita saat ini tanpa penghakiman berlebihan. Ini bukan tentang menutupi kelemahan atau berpura-pura sempurna, tetapi tentang mengakui kenyataan, menilai secara objektif, dan bertindak dengan kesadaran. Epictetus menekankan, jangan biarkan penilaianmu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berada dalam kendalimu. Tanggung jawabmu hanyalah memilih reaksi yang tepat. Dengan kata lain, kecemasan muncul ketika kita menyerahkan penilaian diri pada faktor eksternal. Tenanglah, dan kita memulihkan kendali. Praktik melihat diri dengan tenang juga menuntut refleksi harian. Luangkan waktu untuk menilai tindakan, keputusan, dan sikap dengan objektivitas. Apa yang sudah dilakukan dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Tanpa panik atau rasa bersalah berlebihan. Dengan cara ini, kita belajar dari pengalaman, tanpa dihancurkan oleh rasa cemas. Kesalahan menjadi guru, bukan sumber trauma. Kekurangan menjadi titik tolak pertumbuhan, bukan sumber malu. Selain itu, melihat diri dengan tenang memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Ketika krisis datang, orang yang cemas bereaksi impulsif, marah, atau putus asa. Orang yang melihat diri dengan tenang mampu menilai situasi, menimbang pilihan, dan bertindak sesuai prinsip. Mereka tidak dikuasai emosi, tetapi menguasai diri. Ketahanan batin lahir dari kemampuan ini. Ketenangan, bukan kepanikan, menjadi senjata utama dalam menghadapi kehidupan. Lebih jauh, melihat diri dengan tenang membuka ruang bagi syukur dan penerimaan. Alih-alih terus fokus pada kekurangan atau ketidakpastian, kita mampu menghargai apa yang ada, menyadari kemajuan, dan menempatkan pengalaman hidup dalam perspektif yang lebih luas. Ketenangan membawa kebijaksanaan, dan kebijaksanaan membawa kebebasan. Kebebasan dari tirani emosi, kebebasan dari penilaian orang lain, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai prinsip yang kita pilih. Maka, latihlah cara melihat diri sendiri dengan tenang. Jangan biarkan cemas menghancurkan ketenangan batin. Sadari bahwa kecemasan adalah pilihan, bukan takdir. Pilih kesadaran, pilih refleksi, pilih ketenangan. Lihatlah diri dengan jujur, dengan objektivitas, dan dengan kasih sayang terhadap diri sendiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga membangun karakter yang kokoh, berani menghadapi tantangan, dan hidup sesuai kebijaksanaan stoik yang abadi. Kini, setelah kita menelaah 10 prinsip penting untuk mengubah cara melihat diri sendiri, saatnya menerapkan kebijaksanaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memahami bahwa diri bukan musuh, hingga melihat diri dengan tenang tanpa cemas. Setiap poin adalah panduan praktis untuk membangun karakter yang kuat, mandiri, dan bijaksana. Channel ini hadir untuk menemani perjalanan Anda, menumbuhkan ketenangan batin, kedisiplinan, dan kesadaran diri. Dengan refleksi, latihan, dan penerapan nilai-nilai stoikisme, Anda dapat membebaskan diri dari pengaruh opini orang lain, perbandingan yang merusak, serta kecemasan yang tak perlu. Setiap video, setiap monolog, bertujuan memberikan inspirasi dan alat konkret untuk hidup lebih fokus, bermakna, dan tenang. Bergabunglah dengan kami, temukan cara melihat diri sendiri dengan lebih jelas, dan jalani hidup bukan berdasarkan ketakutan atau penilaian orang lain, tetapi berdasarkan kebijaksanaan, nilai, dan kendali atas diri sendiri.